Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya serta nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara dengan tema diseminasi budaya positif. Baik, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, kita awali dengan berdoa agar acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala satupun. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dimulai. Selesai. Baik, pada siang hari ini saya izinkan untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Dimulai dengan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Pondok Bambu 14, Ibu Nani Suryani SPD. Kemudian presentasi dari Ibu Shirley Manarata SPD. Kemudian ada sesi tanya jawab dan penutup. Yang pertama, sambutan Ibu Kepala SDN Pondok Bambu 14 pagi, Ibu Nani Suryani SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf SDN Pondok Bambu 14 pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka menghadiri acara diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada guru-guru yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Pada hari ini kita akan menghadiri atau mengikuti acara tentang diseminasi budaya positif yang alhamdulillah telah dihadiri oleh narasumber kita, yaitu Bu Shirley Manarata sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Saya berharap dengan adanya kegiatan diseminasi budaya positif ini akan menambah semangat untuk Bu Shirley sendiri ataupun untuk teman-teman semuanya untuk terus belajar meningkatkan kompetensi diri supaya menjadikan SDN Pondok Bambu 14 ini menjadi maju dan dapat melayani masyarakat lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak sebelum dan sesudahnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Nani Suryani SPD yang telah memberikan sambutannya. Kita menginjak ke acara selanjutnya, yaitu acara inti pada hari ini, yaitu presentasi dari Ibu Shirley Manarata SPD. Kepada Ibu Shirley Manarata SPD dipersilakan. Sebelah sini. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Saya Ibu Shirley Manarata di sini mendapatkan tugas dari pelatihan guru penggerak untuk memberikan aksi nyata atas materi budaya positif pada modul 1.4 di LMS
calon guru penggerak. Next, Bu Reva. Ya, untuk hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Dalam materi budaya positif ini ada beberapa yang kita akan pelajari, kita akan sharing bersama, kita akan dapatkan materi ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang berikutnya, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang berikutnya ada restitusi, 5 posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Oke, sudah dilihat. Kalau menurut Bapak Ibu dari video yang tadi sudah ada, apa yang kita bisa ambil dari situ? Ada yang tadi bilang, ini kan gampang, masa gitu aja nggak bisa. Menurut Ibu, ini ada antara guru dengan peserta didiknya, dengan muridnya. Bagaimana menurut Bapak Ibu mengenai hal tersebut? Ya, Pak Kamil? Ya? Kurang efisien, oke, ada lagi? Ya. Ya. Oke, ya siap. Dari ketiga video yang tadi kita telah saksikan di sini terkesannya kayaknya gurunya pegang kontrol nih ya. Jadi harus bisa. Kamu harus bisa. Jadi yang kita bisa lihat di sini yang pegang peranan berarti siapa? Gurunya. Next, Bu Reva. Nah, dari yang ilustrasi yang tadi kita sudah saksikan tadi, ilusi kontrolnya kita jadi sebagai orang dewasa, guru itu mengontrol murid. Secara tidak sadar kita sudah melakukan itu. Bukan begitu kan ya? Jadi kita mengontrol murid, guru itu mengontrol murid, kita yang memegang peranan. Lalu yang berikutnya adalah kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kayak tadi gitu aja nggak bisa gitu kan ya? Gitu aja kok nggak bisa. Jadi tapi membuat anak-anak yang satu bisa jadi terpacu untuk lebih bisa, satu lagi bisa jadi down gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan, ayo kamu bisa, dia terus didorong. Lalu yang berikutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Harus. Nah, sekarang kita lihat apakah itu akan efektif pada pembelajaran kita. Nah, dari hal-hal tersebut menurut kita tadi kan seperti Pak Kamil bilang kurang efektif. Makanya kita perlu merubah paradigma kita dalam pendidikan. Dari menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-dikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi dari perilakunya yang kita ubah, namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Apa nih kerangka acuan kita? Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Jadi harus open minded, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Oke. Ya. Nah, bagaimana dengan pembelajaran dengan paradigma baru seperti yang kita sekarang lagi tren banget ya, profil pelajar Pancasila. Itu udah tren banget. Masih ingat ada bagaimana apa aja bagian dari profil pelajar Pancasila yuk? Beriman, oke. Oke. Berarti pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi setiap anak mempunyai kebutuhan yang berbeda. Jangan kita samakan anak satu dengan anak lainnya, itu kebutuhannya sama. Makanya kan kalau secara kemampuan kompetensinya anak-anak itu kan kita bilangnya
yang ini kurang, yang ini bagus, yang ini pinter, yang ini jangan sampai kita bilang anak kita bodoh gitu ya. Tapi mungkin treatment dari kita sebagai guru yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak itu. Dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dari yang tadi perubahan itu saya sudah melakukan. Jadi setelah saya belajar di guru penggerak ini, saya mulai melihat bagaimana sih yang namanya pendidikan atau pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi bukan berarti yang namanya merdeka belajar itu kita serahkan semua kepada murid. Kita bebaskan tanpa kita tuntunan yang menuntun mereka untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus berpusat kepada murid. Yang bagaimana berpusatnya? Kita fungsinya apa? Jadi kita harus serahkan semua kah kepada murid? Tentu tidak. Kita harus menuntun mereka. Jadi bagaikan petani begini. Petani itu kan tugasnya ngapain? Menanam padi. Kalau misalnya nih, andaikan bibit padi ini adalah murid. Terus kita nih yang mengontrol kayak tadi di awal, kamu harus. Ketika kita maunya kita nih ya, misalnya anak ini mau kayak Pak Kamil itu anak ini jagonya di sepak bola. Tetapi Pak Kamil memaksakan untuk di berenang. Kan tidak sesuai ya. Sama seperti petani itu, tidak bisa dituntut seorang petani itu walau sepinter-pinter petani yang bibit padi itu tidak bisa menjadi jagung seperti itu. Lalu pendidikan itu yang berpusat itu kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya. Kodrat alam di mana dia area tinggalnya itu. Jadi jangan sampai kita mempelajari kayak sekarang kita ada di Jakarta, makanya ada kan muatan lokalnya itu adalah PLBJ gitu ya. Kita belajar PLBJ karena kita ada di Jakarta, belajar ondel-ondel. Jangan sampai nanti ketika anak-anak itu keluar dari area sekolah dia tidak tahu ondel-ondel itu asalnya dari mana gitu ya, dan mengenal makanan khasnya gitu kan, serta zamannya. Seperti yang sudah saya lakukan, pembelajaran saya sudah mulai menyesuaikan dengan kodratnya mereka, dengan zamannya mereka. Mereka sudah hype banget dengan gadget, handphone jagoan mereka dengan kita gitu kan ya. Makanya saya selalu berpikir bagaimana nih supaya anak-anak kita ini tersalurkan apa yang mereka sudah tahu di luar, mereka salurkan dengan cara yang benar. Jadi saya tetap menuntun dan banyak cara yang sudah saya lakukan, dan ini salah satu contoh pembelajaran yang sudah saya lakukan. Nah, dalam budaya kita, sekarang kita akan bicara dengan makna disiplin. Coba deh, kalau saya boleh bertanya dengan Bapak Ibu semua, kalau dengar kata disiplin tuh bagaimana sih? Disiplin kesannya gimana ya? Ngatur, oke. Teratur, terus tertib, rapi. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Makanya dibilangnya harus. Kayak tadi kan biar patuh, supaya kita kalau misalnya kita udah bilang harus, supaya anaknya itu tertib, harus diam begitu kan ya. Ternyata nanti kita lihat harusnya bagaimana disiplin itu. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kadang-kadang kita disuruh, kita biasanya nih bangun siang gitu ya, kebiasaan bangun siang, tau-taunya kita harus absen. Kayak kita nih sekarang, kita absen jam 6.30, kita harus absen, kalau enggak resikonya berarti ada resiko yang akan ditanggung. Nah itu dia, kita dituntut daripada kita menerima resiko tersebut, makanya kita harus mentaati itu, dan jujur kurang lebihnya pasti merasakan ketidaknyamanan gitu. Ya, menurut Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, disiplin itu untuk menciptakan murid yang merdeka. Nah, ini kata-kata merdeka akan kita dengarkan terus karena lagi in banget sekarang. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, perlu nih ada disiplin. Ternyata kita harus menegakkan disiplin. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri kita yang memiliki motivasi internal dari diri kita. Jadi saya mau disiplin karena diri saya sendiri, bukan karena kita harus patuh dengan peraturan, bukan karena kita harus karena paksaan dari, kayak kita sekarang sebagai guru ada kepala sekolah, paksaan dari kepala sekolah, dan itu disiplin eksternal kalau dari luar gitu ya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal,
maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Ternyata perlu. Kadang-kadang kita sadarnya suka lama gitu, kalau belum kepentok kita sadarnya lama gitu ya. Tapi makanya kayak kita sama ibu di sini, kita sering diingatkan sama ibu untuk mendisiplinkan diri kita, ada baik dalam pembelajaran kita di kelas, dalam keseharian kita, supaya kita terdorong untuk disiplin dari dalam diri kita. Ya, yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan itu berarti apa yang harus kita punya gitu ya. Yang baik-baik itu apa? Nah, di sini ada dari pengertian umumnya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia. Jadi sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kita mau apa? Misalnya kita mau menghargai, berarti itu tujuan kita untuk menghargai, gitu ya. Lalu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol, setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Balik lagi ke tujuan. Jadi hidup kita itu punya tujuan. Lalu menurut Diane Gossen, mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi motivasi dalam diri kita akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, nilai-nilai kebajikan yang sekarang tren banget nih. Ini nilai kebajikan kalau kemarin kita belajar di materi di modul guru penggerak, ini yang paling pertama. Karena ini yang harus dicapai. Jadi kalau kita pun mau membuat sesuatu kayak visi sekolah ataupun kita mau bikin kegiatan apa, kita harus berdasarkan ini. Jadi ini nilai kebajikannya luar biasa. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Gitu ya. Kalau nggak salah ada lagunya ya. Gimana lagunya ya? Kita nyanyi dulu yuk. Oke, gimana? Oh ya, pelajar Pancasila gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua, keren ya. Oke, next. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa nih nilai kebijakan. Kebijakan itu berarti harus ada motivasinya. Motivasi apa yang kita bisa dapatkan? Yang pertama nih, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kayak kita nih, motivasi kita kayak kita mau mengajar anak-anak masuk ke kelas, tujuan kita apa? Motivasi kita apa? Adakah motivasi kita untuk ketika kita masuk kelas? Nah, motivasi itu yang harus kita bangun nih. Kita mau apa nih? Apa tujuan kita masuk kelas? Apa hanya sekedar mengajar? Apa hanya sekedar untuk mendapatkan, maaf kata, salary atau gaji? Apa kita mau memang tujuan kita akan beribadah untuk mengerjakan tugas kita, mencerdaskan anak bangsa. Nah, itu harus kita tekankan itu. Menurut Diane Gossen, dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa saja itu? Nah, tuh ya, nih secara tidak sadar saya pun melakukannya, dan mudah-mudahan sampai dengan adanya materi ini, ketika saya menerima ini, saya mulai mengurangi itu. Jadi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, pasti motivasinya gitu kan ya. Jadi ketika anak tidak mau datang terlambat. Kenapa? Takut nanti di depan ketemu Pak Kamil, nanti ditanya-tanyain, nanti diiniin gitu kan ya. Terus ketika nggak buat PR, aduh ngeri nih, nanti Pak Zul nanti marah nih kalau nggak buat PR. Jadi dia harus buat PR. Nah, itu motivasinya supaya tidak dihukum. Jadi biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Jadi suka nanya, kalau saya ngelakuin ini nanti gimana ya? Nanti
Marah nggak ya? Suka begitu kan? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan, jadi nggak mau, saya mau nyari aman. Mendingan ngerjain daripada saya kena hukum gitu. Lalu yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Jadi kalau kita bilang kayak suka kan kita mendisiplinkan anak-anak tuh, ya kalian tidak mengerjakan PR, nanti ini ya, ibu hukum ya, ibu hukumnya menulis kalimat di buku sampai 100. Suka begitu kan, dulu pernah waktu saya sekolah pernah merasakan seperti itu. Ternyata saya tidak mau disuruh nulis sampai 100 gitu. Berarti kan saya mau mengerjakan PR itu karena apa? Faktor dari takutnya saya kepada guru tersebut. Nah, yang kedua, nih yang biasa, ini kita pasti masih nih. Semua termasuk saya kayaknya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Satu tingkat di atas motivasi tadi. Yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan? Kalau tadi apa yang akan terjadi sama saya? Kalau ini apa yang saya dapatkan? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu yang untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, imbalan. Motivasi ini masih tetap eksternal. Seperti saya masih melakukannya. Saya masih suka ngasih bintang. Ya kan ya? Pasti dong. Ketika anak, ya siapa yang bisa jawab? Ini bisa jawab, saya kasih bintang. Ternyata ini motivasi anak-anak ini masih secara eksternal gitu. Nah ya, jadi kalau menurut saya sih ada baiknya, tapi ternyata tidak menimbulkan rasa motivasi dalam internal anak-anak ini gitu. Next. Nah, ini yang paling keren nih ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya ya kalau melakukannya. Kalau saya misalnya menjaga kebersihan kelas saya akan mendapatkan apa ya buat diri saya? Apakah saya bisa nyaman di kelas yang kotor? Apakah saya bisa ini? Jadi kesadaran dari diri mereka sendiri yang akan bisa didapatkan dengan ini. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Mereka punya keyakinan, kayak tadi nilai-nilainya mereka punya keyakinan. Kalau saya melakukan ini, saya punya nilai ini. Oh, itu baik ya buat saya. Nah, itu ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasinya berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, dari ketiga tadi motivasi tadi, mana yang baik untuk peserta didik kita? Ya? Yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang ketiga ya, yang ketiga. Jadi, motivasi yang berasal dari internal itu lebih baik. Nah, bagaimana sih nanti kita menumbuhkan itu gitu ya? Nanti kita akan lihat untuk menumbuhkannya. Saya ada nanti caranya, nanti kita lihat. Next. Ya. Nah, ini nih, kayak tadi disiplin. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal yang kurang efektif dan tidak malah disebutinnya itu adalah gagal. Hukuman, kita masih melakukan hukuman, itu bisa menyakitkan anak-anak kita. Pasti ketika mereka bilang, "Hey, yuk, diam semuanya," mereka kaget. Nah, kalau mereka ini bisa jadi trauma nantinya gitu ya. Lalu tidak nyaman. Nah, Bapak Ibu juga seperti itu kan, merasa tidak nyaman ketika mendapatkan hukuman seperti itu. Lalu murid akan takut. Makanya suka ada nih ketika kita memberlakukan sesuatu tindakan yang agak keras, murid itu suka nggak masuk besokannya gitu kan ya. Nah, itu murid itu akan merasa takut dengan itu. Lalu memaksa, pasti harus begini, harus bisa, harus ini pasti ya. Dan itu kadang-kadang murid menyembunyikan kesalahannya. Enggak Bu, bukan saya, suka malah suka mengalihkan kepada orang lain. Ini bukan saya Bu yang melakukannya. Jadi dia tidak bisa bertanggung jawab akan kesalahannya yang dia perbuat. Dan yang berikutnya, murid menjadi rendah diri. Nah, ini yang paling parah nih.
Kalau sampai rendah diri, dia minder, dia akan ini. Jadi apapun yang kita masukkan kepada anak yang seperti ini tidak akan bisa masuk gitu ya. Lalu penghargaan, tadi ada yang apa namanya penghargaan, tapi di sini masuknya di identitas gagal ya. Tidak efektif, ya kayak tadi seperti itu karena motivasinya berasal dari luar, dari eksternal. Merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Ketika dia biasa menerima penghargaan tersebut, ketika ada yang lebih baik daripada dia, kita berikan kepada anak tersebut, dia akan merasa kecewa. Ya, gitu kan ya. Jadi kadang-kadang sama gurunya, ibu curang seperti itu kan. Jadi suka merusak hubungan yang udah kayaknya udah percaya sama kita jadi suka kurang gitu ya. Lalu mematikan kreativitas, betul. Dia pencapaiannya hanya sampai penghargaannya saja, tidak mengembangkan apa yang dia lakukan, dia tidak akan mengembangkan karena dia terfokus dengan apa? Hanya sekedar penghargaan saja. Lalu menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini ranking nih. Kenapa sekarang ceritanya itu kita itu tidak dikenalkan dengan ranking? Karena ternyata ranking itu bisa membuat anak up and down. Up kalau dapat motivasi baik, down dia akan merasa rendah diri. Ketika dia bilang, anak saya ranking berapa? Kalau ranking 1 enak. Tapi kalau dibilang, anak ibu ranking 20. Nah, rasanya gimana? Dari berapa? Dari 21. Waduh. Nah, seperti itu ya. Lalu merampas hak menghargai diri anak ini sendiri. Jadi ketika dia tadinya udah pede, self confidence-nya sudah bagus. Ketika dengan penghargaan teman yang dapat, aduh, aku nggak bisa ya. Yang tadinya dia percaya nih, saya tuh pinter tahu, saya tuh bisa tahu. Kenapa saya nggak dapet ya seperti itu. Next, Bu Reva. Ya. Nah, yang tadi identitas gagal. Nah, sekarang adalah identitas yang sukses. Yang sukses itu bagaimana? Nah, konsekuensi, dengan adanya konsekuensi. Penguatan jangka pendek. Jadi penguatan itu dengan konsekuensi, kalau kamu seperti ini berarti nanti akan begini ya, gitu ya. Lalu perlu monitoring berkelanjutan. Makanya kita kalau di buku administrasi kita itu ada buku bimbingan konseling yang mencatat hal-hal apa namanya penting, kejadian-kejadian gitu ya. Jadi itu kontinu misalnya, tapi yang dicatat jangan sekedar yang jeleknya saja. Jadi ketika anak ini bermasalah, itu aja yang kita catat. Tapi kita harus juga mencatat ketika mereka melakukan kebaikan, ketika mereka melakukan perubahan, itu pun perlu dicatat di buku tersebut. Jadi kita pun harus fair play gitu ya. Jadi jangan kita taunya jeleknya anak aja. Jangan sampai nih ketika kita buka di administrasi, oh cuman jelek saja. Ternyata untuk ke prestasinya, untuk peningkatan sikapnya dia, itu pun harus kita catat. Karena apa? Ketika kita mau misalnya orang tua nih, anak saya begini-begini, kita tinggal buka. Ini loh, gitu. Kadang-kadang orang tua kan kita saking baiknya gitu ya, anak ini udah berubah, menurut kita udah berubah, kita kasih nilai, bagus. Orang tuanya merasa, kayaknya enggak deh. Oh ini kita udah punya loh, ini anak udah berubah loh. Jadi kita bisa punya catatan itu. Lalu stimulus respon, lalu yang berikutnya murid mematuhi peraturan. Ya, pasti mematuhi. Kalau udah ada konsekuensi, ada sedikit rasa takut tetapi tidak fatal seperti yang hukuman tadi. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi tuh dia itu yang udah oke, terima konsekuensinya. Jadi saya salah apa sih? Terus kenapa sih saya begini? Dia tidak akan berpikir seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang di restitusi? Dengan kita melakukan restitusi. Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia akan tahu bagaimana perilakunya, apa sih yang terjadi sama dia. Ketika dia melakukan kesalahan, dia tahu nih, saya salahnya apa? Oh, saya salahnya ini, Bu. Tahu salahnya itu. Iya, menurut kamu salahnya gimana? Kita pancing, kita beri stimulus pada anak itu supaya dia mengetahui, merespon, mengoreksi dirinya, memberikan waktu koreksi untuk dirinya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi tuh kalau konsekuensi kan cuma sampai, oh ya kalau udah sampai konsekuensi, habis itu selesai. Gitu kan ya, ketika dia menerima konsekuensi selesai. Kalau ini enggak, sampai berkelanjutan. Berkelanjutannya maksudnya berjangka panjangnya dengan restitusi ini meminimalisir kesalahan yang sama. Karena dia sudah menyadari, sudah meyakini bahwa kesalahan itu tidak baik untuk dirinya. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kalau yang tadi dia hanya menghormati orang lain karena menghargai peraturan yang dibuat oleh orang lain. Tetapi kalau dengan restitusi, dia menghargai dirinya. Menghargai dirinya sehingga dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Teori kontrol yang tadi ada kontrol tadi, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi, oke, kalau saya udah seperti ini, berarti saya harus begini.
Dan kalau yang di sini tidak ada kenalnya yang namanya penekanan ya. Kalau restitusi itu tidak dikenal dengan penekanan. Di sini kita melakukan pendekatan kepada murid kita. Nah, kalau gini coba kita lihat contoh kasusnya, ini yang paling umum aja nih ya. Yang paling umum, murid yang tidak mengerjakan PR ya. Murid yang tidak mengerjakan PR. Kalau dari dengan sistem hukuman, guru menghukum berdiri depan kelas. Guru marah dan murid menjadi takut. Iya atau tidak? Pastikan. Dan kita pernah melakukan itu enggak? Pernah. Saya pun enggak pernah. Lalu bagaimana dengan konsekuensi? Guru memberikan konsekuensi mengerjakan pada jam istirahat. Jadi masih ada maaf. Tapi masih tetap harus konsekuensinya kamu mengerjakan di sekolah. Seperti itu. Jadi misalnya gini, tidak mengerjakan PR. Ya, tapi nanti nggak apa-apa, kamu tidak mengerjakan tidak apa-apa. Tetapi nanti jam istirahat kamu mengerjakan PR ya. Kalau menurut Bapak Ibu, dengan begitu merampas hak anak nggak apa enggak? Apa yang dirampas? Jam istirahatnya. Harusnya dia bisa istirahat, dia makan, dia sarapan, ataupun dia menikmati bercengkrama dengan teman-temannya. Ternyata harus dengan menerima konsekuensinya. Guru tegas dan murid menghormati itu. Tetap kita tegas, tapi dengan ketegasan itu bukan dibenci, tetapi bukan ditakuti, tetapi dihormati. Lalu yang berikutnya nih, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Makanya nanti kita akan belajar bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Saya pun sudah belajar sama murid saya membuat keyakinan kelas. Ketika mereka melakukan kesalahan, saya minta anak-anak untuk mengingat kembali apa yang sudah kita deklarasikan. Yuk baca sekali lagi. Udah mengerti atau belum? Kita harus apa? Tolong kita sepakati itu. Jadi akhir itu lambat laun yang tadinya biasanya nggak ngerjain PR atau ngerjainnya setengah-setengah, sekarang udah mulai, saya harus ngerjain, itu tanggung jawab saya. Seperti itu. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain, menghormati kita sebagai gurunya dan menghormati dirinya sendiri. Nah, ini nih, tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Jadi yang tadi kebajikan kayak kata profil pelajar Pancasila tadi, ada juga mungkin nanti bisa saya share juga. Ada nilai kebajikan seperti menghormati, menghargai, gitu kan ya. Toleransi, itu ada di nilai kebajikan. Kita sepakati, kita cari mana nih yang penting kita terapkan, yang menurut kita yang paling utama kita terapkan di dalam kelas kita. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Curah pendapat dalam kelompok. Saya juga begitu. Setelah kita dapat nih apa-apa aja yang sekiranya cocok dengan kelas kita. Kita bicara kelas dulu, jangan sekolah dulu ya. Kelas dulu, mana yang cocok dengan kelas kita? Apa kebutuhannya? Nah, ketika itu dibutuhkan, berarti itu yang kita ambil, gitu ya. Lalu sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama. Jadi sempurnakan dalam artian ini sempurnanya ini nilai kebajikan ini untuk apa. Jadi harus ada jelas tujuannya. Buatlah poster dan muat di sosial media keyakinan kelas atau sekolah Anda, seperti itu. Ya, kita akan saksikan video dulu.
Masih nyambung deh. Sambil Jangan merasa diapain sih kalau dibilang jangan. Diancam, apa lagi? Diapa? Disuruh, sampai lagi. Jadi sekarang kita ganti keyakinan kelas kita dengan bahasa-bahasa yang positif. Misalnya contohnya gini, dilarang membuang sampah di kelas. Berarti bisa kita ganti nggak? Coba pakai bahasa positif dari yang dilarang jadi yang positif. Coba siapa yang bisa merubah? Menjaga kebersihan
Bapak Ibu, tadi adalah video di mana proses pembuatan keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Jadi yang tahapan pertamanya itu kita itu memberitahukan dulu tujuan kita mempunyai keyakinan kelas itu apa. Jadi kadang-kadang kan kalau anak-anak tuh kan suka pembendaraan katanya kan suka kurang ya. Keyakinan, ketika saya sebutkan keyakinan di kelas saya, itu mereka ya apa sih Bu keyakinan gitu ya. Nah, saya turunkan menjadi kesepakatan. Kesepakatan tuh yang kayak gimana, kita sepakat nih. Kalau kita begini, kita akan menjalankan seperti ini. Ternyata mereka taunya itu bukan kesepakatan dan keyakinan, tetapi mereka taunya itu peraturan. Kayaknya sudah terdoktrin dalam pemikiran mereka bahwa yang seperti itu tuh namanya peraturan yang harus dipatuhi. Makanya bahasanya itu diganti dengan keyakinan kelas. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa tahapan, yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Jadi itu bukan lagi yang menjaga kebersihan kelas, menjaga memberi salam sapa kepada senyum kepada ini gitu ya, kepada Bapak Ibu guru. Itu masih bukan abstrak, itu masih bersifat ada gitu, jelas gitu ya. Kalau abstrak kan tidak jelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang umum. Ya gitu ya, yang umum kayak tadi yang kita masukkan nilai-nilai kebajikan kayak tadi anak-anak menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas, lalu menjaga fasilitas kelas gitu kan. Berarti kan nilai kebajikan yang bisa kita ambil adalah tanggung jawab. Tanggung jawab mereka akan kelasnya, akan dirinya, akan lingkungannya, sehingga mereka akan bertanggung jawab. Jadi bahasa yang tadi yang menjaga kebersihan kelas itu diganti dengan anak-anak itu harus kami itu menjunjung tanggung jawab di kelas gitu. Jadi nilai-nilai kebajikannya yang harus disebutkan. Lalu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat bentuk positif. Jadi tidak ada lagi dilarang, jangan, kita hindari kata-kata itu. Gitu ya. Lalu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Seperti tadi anak-anak satu persatu menyebutkan nih apa sih yang harus mereka mauin, keyakinan apa sih yang mereka mau. Nah, setelah kita baca, kita sortir, itu hanya 5 poin yang kita ambil. Nilai kebajikan cuma hanya 5 poin yang saya ambil dari 32 anak yang menulis keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, yang bisa di lingkungan. Jangan sampai salah. Kita maunya ya di sekolah orang tuh cakep nih. Kalau diterapkan seperti ini kayaknya bagus nih di sekolah saya, tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Dan itu jangan pernah dipaksakan seperti itu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Seperti tadi saya mengajak, yuk saya bagikan kertas, anak-anak bebas ya menulis ya, sesuai dengan isi hatinya maunya apa gitu ya. Jadi jangan kita yang ini jangan begini ya, ini jangan begini ya. Biarkan mereka dengan keinginannya sendiri, dengan kesepakatan sendiri, dengan mereka mencurahkan pendapatnya, mereka akan bertanggung jawab apa yang mereka curahkan tersebut. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas bukan hanya sekedar dibikin terus selesai. Tetapi makanya seperti tadi saya bilang, ketika anak itu mengulangi, namanya juga anak-anak ya, masih suka mempunyai sifat yang kembali ke kesalahan yang awal gitu ya. Tapi dengan adanya keyakinan kelas itu kita memberikan anak-anak untuk berefleksi. Yuk, kemarin kita udah bikin ini gitu ya. Yuk kita lihat lagi yuk. Kemarin kita udah yakin, namanya udah yakin, udah tanda tangan loh, udah deklarasi, udah tanda tangan berarti udah sah gitu kan ya. Berarti itu yang harus kita jalankan. Ya. Dari yang tadi itu kayak ada nih yang harus dipenuhi. Kenapa sih harus ada keyakinan tadi, harus disiplin tadi? Berarti ada kebutuhan dasar manusia. Ini dasar manusia yang harus punya nih. Ini pasti kita membutuhkan ini. Yang pertama adalah bertahan hidup. Dengan kebutuhan bertahan hidup ini, dengan adanya aturan-aturan, jadi dia akan mematuhi itu, gitu ya. Lalu kasih sayang dan rasa diterima.
Seperti tadi saya memberikan curah pendapat itu, saya suruh tempelkan di depan, saya bacakan, dia merasa oh berarti saya dianggap gitu loh. Dengan dia ikut berpendapat, ikut curah pendapat, dia merasa diterima, disayang sama kita gitu ya. Lalu penguasaan kebebasan Indonesia umum dan kesenangan, fun. Kayak tadi saya pakai kertas warna-warni karena kalau untuk usia anak-anak SD itu senang dengan warna. Walaupun udah kelas 5 ya, mereka masih tahapan operasional konkret kan ya. Jadi mereka masih suka dengan warna-warna. Nah, ini nih. Lalu kita sebagai guru nih, ada posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, di manakah kita yang kita posisi sekarang? Kita lihat yang pertama adalah penghukum. Ya, kita guru sebagai penghukum. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi dengan hukuman mereka, kita meyakini bahwa anak-anak itu akan lebih baik. Anak-anak itu akan lebih tertib. Ternyata kalau menurut saya sih, kalau penghukum ini udah lama saya tinggalkan. Bagaimana dengan kita semuanya, gitu ya. Lalu pembuat merasa bersalah. Kalau penghukum biasanya keras. Saya sih juga keras ya, cuman kalau sekarang kalau menghukumnya enggak, tetapi kerasnya suaranya masih, gitu ya. Lalu yang kedua, pembuat merasa bersalah nih, yang suka memelas nih. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu nggak kasihan sama ibu? Nah ini nih, pembuat rasa bersalah. Ya biasanya suka melas gitu ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya. Tetapi dalam lembutnya itu ada apa? Pembuat rasa bersalah dan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Jadi ketika kita kamu mah begitu, kita kan kemarin udah janji, masa kamu nggak sayang sama ibu gitu kan ya. Udah langsung ya, aku salah ya, aku menyakiti ibu guru aku ya gitu kan ya. Lalu yang ini nih, saya masih suka di sini nih. Sebagai teman, saya suka, makanya setiap sama anak-anak sebagai iya, oke, jangan begitu, ayo dong ya. Kalau dia udah bagus, yuk tos yuk gitu. Ya, di posisi teman ini pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, ini hati-hati juga kita ya. Positif di sini berupa hubungan baik. Kita bisa menjalin hubungan baik dengan anak didik kita, seperti Pak Zul sama Rehan, kayaknya connect-nya keren banget ya, gitu kan ya. Connect-nya sama Rehan tuh, ayo kita ini. Nah, tapi dengan seperti itu ada juga sisi negatifnya. Ketika kita tidak sesuai dengan ekspektasi anak ini, dia akan kecewa. Dan akan rasa kecewa itu akan lebih fatal daripada hukuman. Ketika misalnya gini, saya berteman nih sama murid saya, misalnya Windy gitu ya. Windy, Windy setiap hari menyapa, selamat pagi Bu Shirley, ini segala macam gitu ya. Nah, ketika saya bilang saya melakukan sesuatu yang tidak disukai sama Windy bilang, kok gitu sih? Rasa kecewa itu akan lebih dalam. Karena rasa kecewa itu tuh kayaknya, kalau kita merasa kecewa gimana sih, kayaknya yang gitu ya, kayak nggak enak banget. Nah, itu akan dirasakan oleh anak didik kita. Nah, yang keempat itu adalah posisi pemantau. Nih, biasanya nih posisi penantau tuh yang suka jaga di depan. Guru BP kalau di SMP gitu ya, karena dia harus punya catatan. Nah, itu posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dia akan ngelihat nih track recordnya bagaimana, konsekuensinya apa. Kalau melakukan sekali, oke, kamu akan begini ya. Kalau 2 kali, kamu akan seperti 3 kali, ya udah panggil orang tua. Biasanya begitu. Gitu ya. Jadi di pemantauan gitu. Nah, ini posisi yang diinginkan, posisi yang paling tinggi. Apakah kita sudah berada di posisi itu? Posisi apa? Posisi manajer. Posisi manajer itu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ingat, bukan kita sendiri yang mempunyai kontrol, tetapi kita bersama murid. Kita bersama murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi jangan kita yang bilang, kalau kamu salah berarti kamu nanti sikat WC ya, kamu nanti piket ya, kamu nanti ini ya. Bukan seperti itu. Jadi biarkan dia yang menentukan, mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Bukan kita yang ngasih solusi, kita mengarahkan, kita menuntun konsep awal tadi, perubahan paradigma tadi. Kita itu membantu anak itu untuk menemukan solusinya atas permasalahan dari anak kita itu.
Nah, ini restitusi, ini nih yang paling keren nih. Saya belajar restitusi ini suka gemes-gemes sendiri karena dengan keadaan anak kita kan masih, apalagi kalau anak kelas 5, kelas 6 gitu ya, masih sudah punya sifat yang memberontak gitu ya kali ya, suka mulai melawan gitu kan ya. Nah, ini saya suka gemes nih dengan cara ini, kayaknya nggak sabaran gitu yang, kok harus begini sih, mendingan langsung, jangan begitu ya gitu kan ya. Ternyata restitusi ini saya sudah merasakan beberapa kali ada permasalahan di kelas saya dan ini efektif dan membuat anak saya tuh meminimalisir pengulangan kesalahannya kembali. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tuh, mereka pembentukan karakter bukan hanya seperti yang kita dilakukan di lapangan, tetapi dengan cara seperti ini karakter anak otomatis akan terbangun. Restitusi membantu murid memiliki tujuan. Ada tujuannya, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi kalau kadang-kadang ya kita kalau anak salah tuh suka kita tekan secara tidak langsung, secara tidak sadar, membuat anak itu kita maunya dia menyadari kesalahannya, tetapi seakan-akan menekan dia untuk mengakui kalau dia tuh jelek banget gitu loh. Misalnya anak ini tidak sikat gigi, contoh simpelnya tidak sikat gigi. Terus kita bilang gini, nah kenapa nggak sikat gigi, itu giginya kuning loh. Ketika kita bilang kayak gitu, giginya kuning loh, ih bau loh. Secara tidak sadar kita melakukan itu, berarti kita apa? Kita menjudge anak itu dan membuat anak itu akan merasa rendah diri. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, jadi dia salah harus ditebus, dia harus salah harus kayak konsekuensi lah ya. Dia kalau melakukan ini dia harus menebus itu. Tapi kalau yang restitusi tidak. Jadi melainkan untuk belajar dari kesalahan. Kalau kamu melakukan ini akhirnya bagaimana? Terus enak nggak seperti itu gitu. Next Bu Reva. Nah, jadi restitusi itu tuh ada segitiganya. Segitiga restitusi. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya. Identitas dia sebagai anak, identitas dia sebagai pelaku kesalahan. Jadi jangan sampai misalnya gini, kayak kemarin misalnya dia habis nonton bola. Kalau anak-anak laki kan biasanya dia nonton bola sampai larut malam gitu ya Pak Kamil ya. Jadi suka pas sampai ke sekolah dia ngantuk, terus udah kayak gitu kita kita menyalahkan dia. Oh kok kamu tidur di kelas, biasanya kan begitu ya, jangan tidur kelas, cuci muka sana gitu kan. Tapi kita tidak melihat kenapa sih kita tidak mengetahui kenapa sih dia melakukan itu gitu. Jadi kita harus stabilkan dulu, dia harus tahu dulu kenapa dia melakukan kesalahan. Lalu validasi tindakan yang salah, yang salahnya tuh dia di mana. Jadi kita harus menanyakan kembali benar nggak dia mengakui nggak kalau itu salahnya dia, tetapi dengan cara nanti kita akan lihat videonya, lalu menanyakan keyakinannya. Kalau dia melakukan kesalahan, yakin nggak kalau kamu akan baik? Kalau tidak yakin, terus harusnya bagaimana? Seperti itu. Next. Ya, ini contohnya.
Oke, dari video tersebut kita bisa melihat tidak ada penekanan yang kita lakukan kepada anak didik kita. Walaupun dia melakukan kesalahan, kita tidak mengiyakan kesalahannya, tetapi kita juga tidak menjudge dia kalau dia tuh pelaku kesalahan yang paling fatal. Kayak tadi nih ceritanya si Safina ya. Ceritanya Safina ini dia ada kerja kelompok, tapi ada salah satu bahan dari kelompoknya itu yang dia tidak bawa, yang mengakibatkan kelompoknya itu tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Nah, ketika itu saya bisa lihat di situ. Biasanya kalau saya ya mau ngambil simpelnya ketika ada yang melakukan kesalahan, saya langsung tegur di situ. Kenapa kamu nggak membawa? Tuh, temennya jadi kayak begitu kan, nggak bisa kerja. Biasa kita seperti itu. Umumnya seperti itu. Tetapi dengan restitusi ini, saya berbicara kepada anak didik itu tidak di depan teman-temannya. Kenapa? Karena dia akan merasa malu gitu. Jadi akan merasa rendah diri. Nah, saya memanggil secara khusus. Yang pertama tadi yang saya lakukan adalah menstabilkan identitasnya. Saya tidak bilang kamu salah, bukan seperti itu. Saya namanya juga anak-anak. Kita yang orang tua aja punya sifat pelupa, gitu kan ya. Jadi itu sifat manusiawi, tetapi kalau sering kita toleransi akan menjadi penurunan dari diri kita gitu ya. Jadi saya bilang tidak apa-apa Safina, semua orang pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tetapi Safina tahu nggak apa yang Safina lakukan itu baik tidak untuk Safina. Sehingga anak ini akan menjawab, iya saya tahu, saya jadi teman-teman saya jadi nggak bisa kerja gara-gara saya gitu kan ya. Lalu saya validasi kesalahannya Safina ini. Lalu dia bilang, iya Bu, saya tidak membawanya karena saya udah nyiapin, ternyata ketinggalan. Saya tidak tahu, saya tidak memeriksa lagi. Dia memvalidasi, oh karena ini kita memberikan cara mereka untuk membela diri. Kalau biasanya kita kan menutup kemungkinan anak-anak itu untuk membela diri dari kesalahannya. Kalau ini kita memberikan anak-anak itu untuk berusaha memvalidasi kesalahannya dia, membela diri mereka. Oh, saya berbuat kayak ini karena begini loh Bu, gitu. Karena tadi saya udah taruh, tapi ternyata pas saya periksa, saya tetap ketinggalan. Saya nggak tahu, saya pikir udah masuk gitu. Nah, yang terakhir adalah kita itu menanyakan keyakinannya. Nah, dengan dia melakukan kesalahan itu, apa yang terjadi? Oh, teman-teman saya jadi nggak bisa ngerjain Bu. Lalu bagaimana nih ke depannya supaya nggak ketinggalan lagi? Tadi Safina menjawabnya, iya Bu, saya akan berusaha Bu, saya akan bicara sama orang tua saya, mengingatkan saya untuk malamnya itu harus disiapkan. Saya akan minta teman-teman saya juga untuk mengingatkan saya. Jadi biarkan anak-anak itu yang mencari penyelesaian solusinya dari dirinya dia. Jadi kita tuh hanya menuntun saja, fungsi kita hanya itu. Jadi jangan sampai anak-anak itu merasa tertekan. Kalau ini kan kita bisa lihat mereka itu merasa bebas dan merasa meyakini saya itu benar, saya itu nggak apa-apa gitu loh. Tapi dengan begitu, tapi mereka sadar saya itu harus begini, saya harus berubah seperti itu. Aduh, sudah, terima kasih ceritanya. Oke. Baik, materi kita hari ini disiplin positif. Saya rasa ini udah padat banget ya Bapak Ibu ya. Saya berharapnya materi yang saya berikan ini, karena saya ditugaskan untuk mengimbaskan ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak ini, saya imbaskan di sekolah. Jadi saya berharapnya ya Ibu ya, disiplin positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita dan menjadi perbaikan dan peningkatan dan anak-anak didik kita itu menjadi nyaman untuk sekolah di sini, dan kita menjadi sekolah yang dirindukan, menjadi sekolah yang bermakna. Ketika anak pulang, mereka bukan mendapatkan ingatan cacian makian dari gurunya, tetapi ingatan gurunya itu menyenangkan, gurunya itu keren, gurunya itu yang tidak pernah menghukum saya. Jadi itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan sekolah kita makin bagus, SDN Pondok Bambu 14 makin jaya. SDN Pondok Bambu 14, yes, yakin hari sukses. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, mungkin Baik, terima kasih atas paparannya Ibu Shirley pada siang hari ini ya. Luar biasa mencerahkan ya, menambah wawasan kita semua pada hari ini ya. Baik, jika ada pertanyaan Bapak Ibu, dipersilahkan untuk bertanya.
Oh iya, silahkan Ibu, dari mana? Dari yang lain aja, maksudnya aku kasih tahu kalau misalnya ada pesannya. Oh iya, baik. Jika tidak ada pertanyaan, boleh menambahkan kesan dan pesannya tentang materi kita pada siang hari ini. Oh ya, baik. Silahkan sebutkan namanya, Pak. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Bu Sekar, Bu Sherly. Mohon izin menyampaikan saran dan kesan. Kesan saya setelah mengikuti diseminasi budaya positif yang Bu Sherly sampaikan, saya merasa tercerahkan oleh materi yang Ibu sampaikan. Dan materi yang Ibu sampaikan sangat bagus dan menarik. Semoga bisa diterapkan oleh seluruh guru di SDN Pondok Bambu 14 pagi. Terima kasih atas materi untuk hari ini. Sukses selalu. Ya, beri tepuk tangan. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih kepada Pak Zul yang telah memberikan kesan dan pesannya. Mungkin dari, oh ya, baik. Silakan perkenalkan dirinya dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sherly untuk ilmunya barunya untuk masalah diseminasi budaya positif. Sebenarnya untuk pelajaran PJOK pun kalau diseminasi budaya positif kita udah lakuin ya. Tadi kayak misalkan restitusinya adalah pendekatan. Nah ini harus kita gali lagi sih. Salah satunya adalah pendekatan kepada anak. Nah, biasanya itu kalau misalkan PR mungkin jarang ya, kalau di olahraga adanya adalah ketika si anak tidak membawa baju. Nah, itu biasanya memang kadang kita, kamu nggak apa-apa, duduk aja dulu. Baru nanti setelahnya, baru kita tanya kenapa. Biasanya kenapa kamu nggak bawa baju? Alasannya karena tertinggal lah, atau masih dijemur, atau masih basah, karena kemarin masih ada bajunya ketinggalan karena belum dicuci sama mamanya gitu. Nah, dengan mengingatkan diseminasi budaya positif ini, mengingatkan kembali ke saya terutama untuk guru olahraganya untuk lebih tadi ya, maksudnya ketika ada anak yang melakukan hal-hal tersebut, kita harus bisa lebih restitusi harus jadi ada tahapan-tahapannya tadi itu segitiga bentukannya ya. Jadi ada yang validasi ya tadi kalau nggak salah tuh ada, terus ada apa lagi tuh? Sebentar. Nah ini nih validasi tindakan. Nah ini menstabilkan identitas dulu pertama kali. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ketiga menanyakan keyakinan. Nah itu sebenarnya alhamdulillah sih insya Allah di SDN Pondok Bambu 14 khususnya untuk di pelajaran olahraga itu kita melakukan ini gitu. Nah dengan adanya seperti ini, terima kasih mengingatkan terutama saya untuk bisa lebih lebih mensegitigakan ini nih, segitiga restitusi ini gitu. Terima kasih Bu Sherly, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bapak Kamil Syahabuddin. Kemudian selanjutnya masih ada yang ingin bertanya atau memberikan komentar? Oh ya, baik. Saya serahkan kepada Ibu Nani. Mungkin saya berterima kasih ya kepada Bu Sherly setelah melihat apa yang tadi sudah dipaparkan Bu Sherly. Saya bangga dan saya memberikan support kepada Bu Sherly. Mudah-mudahan semua ini bisa memberikan motivasi dan pembelajaran buat teman-teman guru yang ada di sini untuk bisa lebih meningkatkan kompetensi dirinya supaya dalam pembelajaran kedepannya, dalam pembelajaran buat ke anak-anak bisa lebih maju lagi dan bisa lebih menyenangkan. Mungkin dari saya seperti itu ya Bu Sherly ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nani Suryani SPD atas masukannya dan juga supportnya. Baik, masih adakah pertanyaan selanjutnya atau kesan dan pesan dari kawan-kawan? Baik.
Oh ya, persilakan. Baik teman-teman, karena ini kan salah satu tugas saya ya. Jadi setelah diseminasi ini saya diharapkan untuk memberikan teman-teman itu merefleksikan diri setelah apa yang saya berikan tadi, materi tadi yang saya berikan. Kita merefleksi diri. Di sini sudah ada formnya. Jadi kita memakai model refleksi 4F ya, 4F yaitu fact, feeling, finding, dan future. Jadi ya kalau di PMM nih ya, nanti di PMM juga ada ya beberapa modul, beberapa topik yang memerlukan refleksi ini, dan ini juga tugas ini akan saya upload juga ke PMM. Jadi sekalian ya Bu ya, jadi setelah diedit nanti saya akan langsung upload di PMM. Mudah-mudahan setelah ini hasilnya mendapatkan sertifikat gitu ya. Ya, jadi nanti akan saya berikan satu persatu, mohon ditulis, nanti kalau sudah boleh diserahkan kepada saya. Terima kasih. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, karena acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas dukungan, doa serta kehadirannya pada siang hari ini sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Dari saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.